Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Dinamika Berbangsa dan Bertanah Air. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Heranisa Hairul Naswa, Tanya Alia Putri, Tasya Nindya Kamila, Maizara Rosmani Srina, dan Fandi Fajar Firmansyah. Nah, latar belakangnya itu Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terintegrasi secara nasional dari daratan dan lautan dalam berbentuk negara kesatuan. Dengan tujuan ini untuk mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi impian yang diamanatkan oleh UUD 1945, dengan sudut pandang itu, diharapkan kita dapat menyatukan pola pikir dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi dalam merealisasikan berbangsa bernegara Indonesia sebagai pedoman kita dalam bersikap untuk menjalankan tanggung jawab dalam berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dinamika kehidupan bernegara dalam konsep geopolitik. Yang kedua, bagaimana kehidupan bernegara dalam konsep kenegaraan. Dan yang ketiga, apakah keunggulan negara Indonesia? Next. Tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui dinamika kehidupan bernegara dalam konsep geopolitik. Yang kedua, memahami kehidupan bernegara dalam konsep kenegaraan. Dan yang ketiga, untuk memahami keunggulan negara Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fandi. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawancara kami dengan beberapa narasumber. Untuk wawancara pertama kami, yaitu dengan Bapak Kapolres Batu, Bapak Yogi Hermawan. Beliau mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, Indonesia telah mengalami pergantian konstitusi. Perubahan konstitusi tersebut mempengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan negara. Dalam dinamika penyelenggaraan negara, Indonesia menerapkan konsep negara kesatuan. Intinya dalam jawaban beliau menegaskan bahwa perubahan konstitusi ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang dalam dinamikanya menerapkan konsep negara kesatuan. Wawancara yang kedua kami bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ibu Anindita. Beliau mengatakan bahwa membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada pemuda merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini. Karena pemuda merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Sekali lagi beliau meng-highlight beberapa kata, yaitu pemuda. Ini berarti kita sebagai generasi milenial yang merupakan penggagas, yang merupakan penerus bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, ketika sebelum kemerdekaan, generasi muda atau tim yang menculik Presiden Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok juga merupakan anak-anak muda yang memaksa mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wawancara selanjutnya bersama warga yang saya temui di pasar, bernama Bapak Samsudin. Beliau menjawab seperti ini. Maka dari itu sebagai warga negara Indonesia kita wajib, Mas, mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Ya mau gimana pun pembinaan persatuan dan kesatuan itu ya harus dilakukan, baik dimanapun kita berada. Kalau saya ya berarti di kampung saya, kalau sampean berarti di kampusnya Mas, kalau kita di internal ya di lingkungan keluarga begitu. Dan beliau, inti dari jawaban beliau adalah rasa cinta tanah air begitu. Dan wawancara yang terakhir dengan Ibu Wali Kota Batu, Ibu Haja Dewanti Rumpoko, beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak butuh anak muda yang hanya banyak bicara. Namun ketika berbicara nasionalisme, mereka tidak sepenuhnya paham cinta tanah air dan nilai luhur dari Pancasila yang akan membawa kita menjadi warga negara yang berkualitas, tidak mudah terprovokasi, dan tetap teguh pendirian. Nah, inti dari wawancara bersama beliau itu adalah Indonesia tuh tidak butuh anak muda yang hanya bicara nyenye-nyenye tentang
membela tanah air, tetapi ketika ditanya apa itu nilai luhur dari Pancasila, mereka tidak mengerti apa esensinya. Sekian dari wawancara kami, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ada dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik Indonesia. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia yang berarti urusan. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Teori geopolitik menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori geopolitik Frederick Ratzel, yang kedua ada teori geopolitik Rudolf Jalen, dan yang terakhir ada teori geopolitik Karl Haushofer. Lalu selanjutnya ada kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, kita tidak terlepas dari kewajiban untuk melindungi NKRI, jadi inilah beberapa sikap yang harus dimiliki untuk melindungi NKRI. Lalu selanjutnya. Nah, yang pertama ada cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal, seperti menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang. Lalu yang kedua ada membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha yang membina persatuan dan kesatuan antara lain menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Lalu yang ketiga ada rela berkorban, yaitu sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Lalu yang keempat ada pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Lalu yang terakhir ada sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI, salah satunya yaitu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air di Indonesia. Artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Terus selanjutnya. C. Keunggulan negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini bisa dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia yaitu Nusantara yang berarti di antara pulau. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia dan mencapai ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia. Selain hal-hal di atas, secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional, yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Next. Kesimpulannya, melihat kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia, sudah sewajarnya setiap insan yang merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Bangga di sini dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Kita juga harus selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, seperti tidak merusak hutan-hutan lindung, benda-benda bersejarah, apalagi memperjualbelikannya. Selain itu, kita juga selalu menggunakan produk dalam negeri dan sebagainya. Kesimpulannya adalah negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.